Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Malam ini, kita akan saksikan kisah seorang ayah yang mengira telah meraih segalanya, namun justru dihadapkan pada pilihan terberat. Namaku Mahfud, usia 64, dan sudah 4 tahun aku hidup dalam keheningan yang dingin. Keheningan ini dimulai sejak Rahmah, istriku, pergi meninggalkan dunia karena stroke. Kehidupan yang dulu ramai dengan tawa dan celotehan, kini hanya berisi suara radio pagi yang bernyanyi lirih, dan sapaan tetangga yang sesekali menyentuh pagar depan rumah utama di Surabaya. Aku, mantan pemilik perusahaan pengembang perumahan lokal yang pernah menaungi ratusan karyawan, kini hanya seorang duda yang membawa-bawa beban kenangan di setiap langkahnya. Pensiun yang kudambakan ternyata bukan istirahat, melainkan sebuah ruang hampa yang menuntut untuk diisi. Pagi ini, seperti ritual bulanan yang tak pernah absen, aku menyiapkan perjalanan ke Batu. Perjalanan ini adalah ziarah ke masa lalu yang paling indah, sebuah upaya egois untuk menunda perpisahan yang sesungguhnya. Aku meninggalkan Surabaya yang panas dan hiruk-pikuk, meninggalkan rumah megah yang terasa seperti museum kesendirian. Setiap putaran roda mobil seolah membawaku menjauh dari realita yang menyakitkan dan mendekatkanku pada pelukan memori yang menenangkan. Aku menyusuri jalanan dengan kaca jendela sedikit terbuka, membiarkan aroma dedaunan basah dan tanah gembur dari perbukitan mulai masuk, menyingkirkan aroma keringat dan kemacetan kota. Villa di perbukitan Batu ini bukan sekedar rumah liburan biasa. Ini adalah simbol masa pensiun bersama istri yang gagal terjadi. Setiap inci tanah, setiap inci dinding adalah hasil dari perbincangan malam kami di atas sketsa kertas. Kami membangunnya bersama, dari merancang pondasi yang kokoh seperti janji pernikahan kami, hingga memilih jenis keramik toilet yang Rahmah yakini akan memberikan kesan hangat. Aku ingat betul bagaimana kami berdebat tentang warna. Aku ingin warna putih modern yang bersih, tapi Rahmah menggeleng, senyumnya selembut sutra. Ia bersikeras memilih warna cat dinding kuning gading, sebuah warna yang kini terasa hangat namun juga sangat perih. Ia bilang, "Warna ini seperti cahaya lilin di malam hari, Mahfud. Hangat dan tidak pernah berjanji untuk terang benderang." Setiap kali aku menyentuhnya, aku seolah bisa merasakan kehangatan jemarinya yang dulu memilihnya. Genteng tanah liat merah itu, yang dulu kubantah karena aku ingin yang modern, kini menjadi penanda kesetiaan. Rahmah bersikeras, genteng ini menyerap panas matahari Mahfud, dan menyimpannya sampai malam, sama seperti cintaku padamu. Villa ini bagiku adalah sebuah sumpah yang tak boleh dikhianati. Nilai materinya mungkin besar, tapi nilai spiritualnya tak ternilai, bahkan melebihi seluruh kekayaan yang pernah kumiliki. Di Batu, aku bisa bernafas tanpa merasa bersalah karena masih hidup. Disinilah satu-satunya tempat aku merasa kami berdua masih utuh. Aku sering duduk di teras, menatap hutan pinus yang membentang luas, sambil membayangkan Rahmah sedang menyiram tanaman hias di pot kecil yang dia tata rapi di sepanjang beranda. Di tengah semua kenangan yang begitu sakral ini, ada satu bayangan yang selalu datang dan merusak kedamaian. Bayangan Sari, anak tunggalku. Sari adalah satu-satunya peninggalan Rahmah, namun ia juga satu-satunya hal yang paling membuat hatiku gundah. Sejak ibunya meninggal, Sari menjadi semakin manja, pintar bicara, dan kian berjarak. Hubungan kami seperti dua garis sejajar yang tak pernah bertemu, dihubungkan hanya oleh materi yang ia dambakan. Ia memiliki kecantikan Rahmah, namun tidak mewarisi ketenangan ibunya. Ia selalu bergegas, selalu gelisah, dan selalu mengejar bayangan kesuksesan fana yang tak pernah ia raih. Dan suaminya, Raka, pria yang flamboyan namun tak berakar, semakin memperburuk keadaan. Aku tahu, sudah lama mereka tidak melihatku sebagai seorang ayah, melainkan sebagai sebuah aset, sebuah sumber daya yang tak terbatas.
Rasa gundah ini semakin menghimpit setiap kali aku teringat ucapan terakhirku pada Sari. Bahwa aku akan mewakafkan sebagian besar hartaku setelah meninggal. Reaksi dinginnya saat itu, mata yang mendadak beku, masih terukir jelas. Dan hari ini, saat aku mengemudikan mobil melintasi jalanan pinus yang sejuk, hati kecilku berkata bahwa Sari dan Raka tidak akan membiarkan villa ini menjadi tempat damai. Perpecahan kami kini hanya tinggal menunggu waktu. Setelah menempuh perjalanan jauh dengan hati penuh harapan palsu, mobilku berhenti tepat di depan gerbang kayu villa. Keheningan yang kudambakan tidak menyambutku. Di sana, di tangga depan yang kami ukir bersama, Sari sudah menunggu. Wajahnya datar, dingin, dan ia mengucapkan kalimat yang membuat hatiku menciut, seolah kenangan Rahmah di dalam sana telah direnggut paksa. Bahkan sebelum aku sempat memegang gagang pintu mobilku, Sari berkata tanpa ragu. Suaranya seperti bilah es yang mengiris udara pagi. "Ayah, ini bukan rumah ayah lagi. Ini milik mertuaku sekarang." Kalimat itu sungguh tidak hanya menutup pintu villa di hadapanku, tetapi juga menutup jendela hati yang selama ini kubuka lebar untuknya. Aku terdiam di balik kemudi, seolah tertahan oleh mantra yang dingin. Rasa terkejut itu begitu kuat, begitu mendadak, hingga ia menekan paru-paruku, membuatku sulit bernafas dalam udara batu yang biasanya segar dan menyejukkan. Aku memaksa diriku keluar dari mobil, melangkah perlahan ke depan teras. Setiap langkahku terasa berat, seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Aku menatap mata Sari, mencari kilatan humor atau bahkan gertakan, tetapi yang kudapati hanyalah kekosongan yang dipenuhi ambisi. Di sampingnya, Raka muncul, menyambutku dengan senyum palsu yang terlalu lebar, sebuah topeng yang ia kenakan untuk menutupi niat yang sudah kotor. Mereka berdiri seperti dua tiang penjaga, menjaga harta yang seharusnya mereka hormati, bukan rampas. Aku mengabaikan mereka sejenak. Pandanganku menyapu beranda, menyentuh setiap elemen bangunan ini dengan kelembutan yang tak mampu kulakukan pada anakku sendiri. Villa ini bukan sekadar tumpukan bata dan semen. Ia adalah album foto yang terbuat dari kayu dan kaca. Ia adalah penjelmaan dari janji yang kami ukir bersama Rahmah. Setiap sudut memiliki bisikan, memiliki aroma, memiliki jejak yang tak mungkin bisa dihancurkan oleh 1000 kali pemalsuan pun. Lihatlah cat dinding berwarna kuning gading itu. Ia kini sedikit kusam dimakan waktu dan kelembapan, tetapi kehangatannya masih terasa. Rahmah pernah berkata, "Warna ini seperti cahaya lilin di malam hari, Mahfud. Hangat dan tidak pernah berjanji untuk terang benderang." Setiap kali aku menyentuhnya, aku seolah bisa merasakan kehangatan jemarinya yang dulu memilihnya. Merasakan getar tawa kami saat memilih warna sampel dari katalog yang tebal. Lalu di ruang tengah, yang kini tertutup rapat dan gelap, ada perapian batu besar. Perapian itu bukan hanya untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya malam batu. Perapian itu adalah saksi bisu. Kami pernah duduk di sana selama berjam-jam, hanya ditemani suara kayu yang retak. Merajut impian masa tua kami. Impian untuk melihat matahari terbit di balik kabut pinus, menikmati secangkir teh panas, dan tak melakukan apa-apa selain saling mencintai hingga akhir waktu. Setiap retakan di batu perapian itu adalah garis takdir yang kami yakini akan kami lalui bersama. Di beranda depan ada 2 kursi rotan tua yang selalu kami duduki bersama. Kursi itu kini terdorong ke sudut, penuh debu, seolah diabaikan. Di sanalah kami menyaksikan matahari terbit yang kabur tertutup kabut, tempat kami berbagi rahasia kecil, dan tempat Rahmah sering menyandarkan kepalanya yang lelah di bahuku. Kursi itu kini kosong, namun lekukan pada sandarannya masih seolah menyimpan punggung Rahmah, dan udara di sekitarnya masih terasa beraroma jasmin yang dulu sering ia kenakan. Dan yang paling sakral, kamar tidur utama. Di sana, di samping jendela yang menghadap ke lembah,
ada meja kayu jati kecil tempat Rahmah menyimpan buku-buku tebalnya dan tempat ia selalu menulis surat cinta pendek untukku di pagi hari. Surat-surat itu kini kusimpan rapi, namun keberadaan meja itu di tempatnya adalah pengingat bahwa cinta kami pernah memiliki alamat fisik. Bahkan tanah liat merah pada genteng itu, yang dulu kubantah karena aku ingin yang lebih modern dan tahan lama, kini menjadi penanda kesetiaan dan filosofi hidup. Rahmah bersikeras. Genteng ini menyerap panas matahari, Mahfud, dan menyimpannya sampai malam. Sama seperti cintaku padamu. Ia butuh waktu untuk panas, tapi ia akan bertahan lebih lama. Villa ini, bagiku, adalah sebuah sumpah yang tak boleh dikhianati. Sebuah warisan spiritual yang harus kulindungi mati-matian. Nilai materinya, yang mungkin bisa mencapai miliaran rupiah, tidak berarti apa-apa dibandingkan nilai spiritualnya. Sayangnya, ada hati yang tak pernah melihat keindahan sunyi ini. Ada mata yang hanya melihat bangunan ini sebagai aset, sebagai angka yang bisa ditukarkan dengan rupiah. Sari, anakku, dan suaminya Raka, mereka tak pernah mengerti. Mereka tak pernah merasakan keheningan yang penuh ini. Bagi mereka, villa ini adalah instrumen, bukan jiwa. Mereka hanya melihat villa ini sebagai pemecah masalah finansial mereka, sebuah perahu penyelamat dari badai utang yang tak pernah usai. Rasa sakitku tidak berasal dari kerugian harta. Rasa sakitku berasal dari kesadaran bahwa anakku telah merendahkan janji suci dan kenangan ibunya hanya demi menutupi kegagalan finansial yang berulang. Aku menatap Sari, mencari bayangan Rahmah, mencari jejak gadis kecil yang dulu kucintai tanpa syarat, tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Dan aku tahu, perpecahan kami kini hanya tinggal menunggu waktu. Dan aku tahu, perpecahan kami kini hanya tinggal menunggu waktu. Rasa sakitku berasal dari kesadaran bahwa anakku telah merendahkan janji suci dan kenangan ibunya hanya demi menutupi kegagalan finansial yang berulang. Aku menatap Sari, mencari bayangan Rahmah, mencari jejak gadis kecil yang dulu kucintai tanpa syarat, tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Sari, anak tunggalku, adalah satu-satunya yang tersisa dari rahim Rahmah. Dia adalah peninggalan yang paling berharga, namun juga yang paling rapuh dan bermasalah. Sejak ibunya tiada, Sari tumbuh dalam kemewahan tanpa Rahmah yang menjadi penyeimbang. Rahmah adalah jangkar, sosok yang sabar mengajarkan Sari arti dari kata cukup dan proses. Setelah jangkar itu patah, Sari hanyut dalam arus kemudahan yang kubangun. Aku yang sibuk mengurus bisnis dan menutupi kesedihan, hanya bisa memberikan uang dan fasilitas, berharap materi bisa menggantikan kehadiran seorang ibu. Kesalahan itu kini kembali menghantuiku, seperti gema yang tak kunjung hilang di lembah batu. Sari memiliki kecantikan Rahmah, mata yang besar dan sorot yang tajam. Namun ia tidak mewarisi ketenangan ibunya. Ia selalu bergegas, selalu gelisah, dan selalu mengejar bayangan kesuksesan fana yang tak pernah ia raih. Baginya, kebahagiaan diukur dari apa yang orang lain lihat. Merek tas, jenis mobil, besar rumah. Bukan dari kedalaman hati atau ketenangan jiwa. Pernikahannya dengan Raka, seorang pria muda yang flamboyan namun tak memiliki akar yang kuat, semakin memperburuk keadaan. Raka adalah sosok yang ahli merangkai mimpi, menjual harapan, tetapi lemah dalam mewujudkan konsistensi. Mereka adalah pasangan yang haus pengakuan, haus akan kehidupan yang tampak glamor di permukaan, tanpa peduli dengan fondasi di bawahnya. Mereka sering datang menemuiku di Surabaya, bukan untuk bertanya tentang kesehatanku, apalagi tentang kenangan Rahmah, melainkan untuk membicarakan bisnis baru, atau lebih sering, untuk meminta pinjaman yang tak pernah berujung pengembalian. Setiap kali mereka meminta, selalu ada cerita dramatis yang menyertai. Ini kesempatan emas ya, tapi kami kurang modal sedikit saja. Atau, jika ini berhasil, semua utang lunas ya, kami janji. Aku tidak pernah menghitung nominalnya. Sebagai seorang ayah,
Aku selalu percaya bahwa membantu anak adalah keharusan. Aku ingin melihat Sari bahagia, bahkan jika kebahagiaannya harus kubayar dengan sebagian hartaku. Namun, bantuan yang kuberikan seolah menjadi racun bagi mereka berdua. Mereka menjadi terbiasa dengan kemudahan, terbiasa dengan kegagalan yang selalu ada jaring pengamannya yang bernama Mahfud. Aku ingat pernah melihat Sari tertawa lepas di sebuah pesta mewah, membanggakan mobil barunya yang kubelikan lunas. Tawa itu indah, tapi hampa. Itu adalah tawa yang lahir dari kepemilikan, bukan dari pencapaian. Kontras dengan Rahma, yang tawa terlepasnya selalu muncul saat kami berdua berhasil menanam bunga mawar yang berbunga lebat, atau saat kami berhasil memperbaiki keran bocor tanpa memanggil tukang. Setiap kali Sari dan Raka datang, aku melihat senyum yang dipaksakan dan mata yang penuh perhitungan, bukan kasih sayang seorang anak. Aku sadar, sudah lama mereka tidak melihatku sebagai seorang ayah yang butuh perhatian, melainkan sebagai sebuah bank berjalan, sebuah sumber daya yang tak terbatas yang bisa dieksploitasi kapan saja. Konflik batin ini selalu menghantuiku saat aku berdiri di depan cermin. Apakah aku gagal mendidiknya? Apakah cinta yang terlalu besar justru menjadi belenggu yang menghancurkannya? Pertanyaan itu selalu mencekik, dan aku tidak pernah punya jawaban yang damai. Villa di Batu ini adalah satu-satunya benteng terakhirku, satu-satunya hal yang tidak akan kuserahkan, karena ia adalah janji kepada mendiang istriku. Aku pernah berkata kepada Sari, di malam peringatan 2 tahun wafatnya Rahmah, jika ayah sudah tidak ada, villa ini boleh kau jual, tapi tidak sekarang. Sekarang, ia adalah tempat ayah berbicara dengan ibumu. Tempat kami berdua masih bisa menghirup udara yang sama. Sari hanya mengangguk, namun matanya menunjukkan ketidaksabaran yang menusuk. Seolah aku sedang menunda-nunda penyerahan hadiah yang sudah menjadi haknya. Dan kini, setelah menempuh perjalanan jauh dengan hati penuh harapan palsu, mobilku berhenti tepat di depan gerbang kayu villa. Di sana, di tangga depan yang kami ukir bersama, Sari sudah menunggu. Wajahnya datar, dingin, dan ia mengucapkan kalimat yang membuat hatiku menciut. Bahkan sebelum aku sempat memegang gagang pintu mobilku, Sari berkata tanpa ragu. Suaranya seperti bilah es yang mengiris udara pagi. "Ayah, ini bukan rumah ayah lagi. Ini milik mertuaku sekarang." Kalimat itu sungguh telah menusuk lapisan terdalam pertahananku. Aku menahan napas, mencoba memproses kata-kata yang diucapkan oleh darah dagingku sendiri. "Mertua siapa?" tanyaku dalam hati, penuh kebekuan. Tentu saja, mertua Raka, sebuah keluarga yang tidak memiliki ikatan emosional sedikit pun dengan tempat suci ini. Aku menarik gagang pintu mobil, melangkah keluar. Tubuhku terasa berat, seperti membawa beban masa lalu yang tiba-tiba berlipat ganda. Udara Batu yang biasanya sejuk dan lembut, kini terasa panas dan pengap, seolah mencerminkan amarah yang tertahan di dadaku. Di mataku, Sari bukan lagi anakku. Ia adalah sosok asing yang menjaga sebuah rumah yang harusnya menjadi perlindungan terakhirku. Kenapa? Bagaimana bisa? Ayah tidak pernah menjualnya, tidak pernah menjaminkannya. Protesku, suaraku tercekat, serak karena emosi yang mulai memberontak. Aku mendekati tangga. Setiap anak tangga yang kami ukir bersama, kini terasa seperti jurang yang memisahkan kami. Sari hanya menatapku dengan tatapan kosong, matanya seperti kaca yang tidak memantulkan apa-apa. "Kami terpaksa ya," jawabnya. Nadanya begitu datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. "Kami sudah buntu, dan mertua Raka bersedia menalangi semua utang bisnis Raka, asalkan mereka mendapatkan jaminan yang kuat. Dan villa ini yang paling cepat dan paling tinggi nilainya." Tiba-tiba, Raka muncul dari balik pintu. Ia tersenyum masam, senyum yang menjanjikan kehancuran. Ia tidak menyalamiku, ia hanya berdiri tegak, memblokir pintu masuk ke surga kenanganku. "Selamat pagi Pak Mahfud," katanya, formal dan dingin. "Villa ini sudah dijaminkan Pak. Kami sudah berbulan-bulan mencoba mencari solusi lain, tapi tidak ada jalan. Bapak harus mengerti." "Mengerti?
Bagaimana mungkin aku mengerti pengkhianatan yang dilakukan di balik punggungku? Mereka menggunakan kata terpaksa untuk menjustifikasi perampasan kenangan yang paling suci. Mereka berdiri di atas ambisi dan kegagalan mereka, sambil menginjak-injak janji yang kubuat kepada almarhumah istrinya sendiri. Aku menatap mata Sari lagi, matanya yang sama dengan ibunya, tapi kini dipenuhi oleh lumpur ambisi dan ketamakan. Aku sadar, ini bukan lagi tentang utang. Ini tentang keberanian mereka untuk merampas satu-satunya yang kusimpan untuk Rahmah. Mereka menguji batas terakhir kesabaranku. Jaminan? Tanyaku, mencoba mengendalikan setiap getar dalam suaraku. Villa ini, sertifikatnya, masih atas namaku. Tidak ada surat yang pernah kutandatangani. Bagaimana mungkin kalian menjaminkannya? Raka menghela napas panjang, seolah aku adalah anak kecil yang rewel. Itu masalah teknis, Pak. Kami mengurusnya melalui jalur cepat. Intinya, villa ini sekarang secara hukum harus berada di bawah pengawasan mertua saya sampai utang lunas. Dan Bapak tahu, utang kami tidak kecil. Aku menyimak detailnya. Jalur cepat, pengawasan, semua terdengar seperti bahasa legal yang dirangkai untuk menutupi kebusukan. Aku tahu persis, Raka dan Sari tidak memiliki akses atau otoritas hukum untuk menjaminkan aset tanpa tanda tanganku yang sah. Pikiran buruk yang selama ini kutahan, kini muncul dengan jelas. Pemalsuan dokumen. Rasa sakit yang menusuk di ulu hati bercampur dengan amarah yang mematikan. Aku melangkah maju, mencoba naik ke teras. Mencoba menyentuh gagang pintu kayu yang sudah usang itu. Gagang pintu yang kuganti bersama Rahmah di tahun kedua pernikahan kami. Tapi Sari bergerak refleks, ia menahan jalanku dengan tangannya. "Ayah, jangan masuk," katanya. Kali ini ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Mereka sedang bersih-bersih di dalam. Mertua Raka akan datang akhir pekan ini. Menahan jalanku. Di rumahku sendiri. Di tempat yang kubangun dengan keringat dan janji suci. Momen itu terasa seperti sebuah perpisahan yang definitif. Mereka telah mendirikan tembok, bukan hanya di sekitar villa, tetapi di sekeliling hati mereka sendiri. Aku tidak bisa memaksa masuk. Aku tidak bisa menciptakan kekerasan di tempat yang Rahmah dambakan sebagai surga. Aku mundur selangkah. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Raka tampak puas, seolah ia berhasil memenangkan sebuah transaksi besar. Sari tampak lega, karena konfrontasi sudah terjadi dan ia berhasil menutup pintu. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya berbalik, kembali ke mobil. Aku harus kembali ke Surabaya. Bukan untuk lari, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan dan membongkar semua kebohongan ini. Aku harus mendapatkan kembali villa ini, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Aku berjanji pada diriku, dan pada bisikan Rahmah yang kini terasa jauh di balik pintu tertutup itu, bahwa aku dipaksa bertindak, bukan demi harta, tapi demi janji suci yang kupeluk erat. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya berbalik, kembali ke mobil. Aku harus kembali ke Surabaya, bukan untuk lari, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan dan membongkar semua kebohongan ini. Meninggalkan Sari dan Raka berdiri di tangga itu adalah tindakan terberat. Sebuah deklarasi perang tanpa kata-kata. Aku dipaksa bertindak, bukan demi harta, tapi demi janji suci yang kupeluk erat. Aku duduk kembali di kursi pengemudi, mematikan mesin, dan menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak menyalahkan mobil. Aku butuh waktu beberapa menit untuk menenangkan badai yang berkecamuk di dada. Semua perkataan Raka berputar-putar di benakku. Diulang-ulang seperti kaset rusak yang dipenuhi klaim-klaim palsu. Raka, dengan udara sok tahu seorang pengusaha yang terpuruk, telah menjelaskan situasinya. Villa ini sudah dijaminkan, Pak. Proyek impor kami gagal total. Kerugiannya sangat besar, melebihi apa yang bisa kami tutupi. Ia mencoba membangkitkan rasa iba, menyebutkan potensi penjara, mencoba memposisikan dirinya dan Sari sebagai korban dari takdir kejam. Namun, di balik narasi kesedihan itu, aku mencium bau anyir kebohongan yang sistematis. Aku menyimak detailnya. Ganti rugi ke siapa? Dan kenapa mertuamu yang ambil alih? Raka menjelaskan bahwa mertuanya, ayah Raka, yang kini menjadi kreditur utama.
Mereka memberikan pinjaman untuk menutupi utang bisnis, dan sebagai gantinya, villa ini dijadikan jaminan dengan perjanjian tertulis. Raka bahkan berani mengklaim bahwa sertifikat sudah dialihkan sementara melalui jalur cepat. Kata-kata itu, jalur cepat dan dialihkan sementara, adalah kunci yang membuka kecurigaanku. Aku telah lama berkecimpung dalam dunia properti dan hukum. Aku tahu betapa ketatnya prosedur pengalihan sertifikat dan penjaminan aset. Aset sekelas villa batu, yang nilainya fantastis, tidak mungkin bisa dialihkan atau dijaminkan tanpa kehadiran dan tanda tangan resmi pemilik aslinya, Mahfud. Aku tidak pernah menghadiri proses itu. Aku tidak pernah menandatangani selembar kertas pun yang berisi surat kuasa penuh. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalihkan sertifikat tanpa tanda tanganku yang sah? Pertanyaan itu kini menjadi palu yang memukul kepalaku. Tiba-tiba, aku ingat. Beberapa bulan lalu, Sari pernah memintaku menandatangani beberapa berkas kosong dengan dalih untuk memperbaharui data bank dan administrasi pensiun yang katanya rumit. Saat itu aku sedang sakit flu berat, dan penglihatanku agak kabur. Aku ingat, Sari meyakinkanku dengan senyum manis dan sentuhan di tanganku, mengatakan bahwa ia akan mengurus sisanya. Aku, dengan mata yang lelah dan hati yang percaya, menandatanganinya tanpa membaca detilnya. Aku, seorang pengusaha ulung yang membangun kerajaan dari nol, jatuh ke dalam jebakan sederhana yang dipasang oleh anakku sendiri. Rasa bodoh itu kini bercampur dengan rasa dikhianati. Mereka tidak hanya memanfaatkan cintaku, tetapi mereka juga memanfaatkan kelemahanku. Dan yang paling parah, mereka memalsukan tanda tanganku di atas sebuah surat kuasa penuh. Surat kuasa yang memberikan hak kepada Sari untuk menjaminkan villa batu kepada pihak ketiga. Raka dan Sari tidak hanya berusaha mengambil villa batu. Mereka melakukan kejahatan hukum, sebuah pemalsuan yang keji, untuk menutupi kegagalan bisnis mereka. Mereka telah melewati batas yang tidak termaafkan. Ini bukan lagi tentang uang atau villa. Ini tentang integritas, tentang harga diri. Aku menyalakan mesin mobil. Udara dingin batu kini terasa menyegarkan, memberikan kejelasan yang kubutuhkan. Aku harus segera kembali ke Surabaya, ke kantor notaris langgananku, dan ke ahli grafologi. Aku harus membongkar kebohongan ini, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, kecuali kebenaran. Aku berjanji, aku akan mendapatkan kembali villa ini, melindungi janji Rahma, dan mengajarkan Sari dan Raka pelajaran tentang harga sebuah kejujuran. Aku harus kembali ke Surabaya, ke kantor notaris, ke ruang arsip, mencari tahu di mana kebusukan ini berawal. Perjalanan pulang dari Batu terasa sunyi, dingin, dan jauh lebih panjang daripada perjalanan saat berangkat. Setiap tikungan, setiap lembah yang kulewati, seolah menertawakan kebodohanku. Bagaimana seorang pria yang pernah membangun sebuah kerajaan bisnis dengan perhitungan yang tajam, bisa jatuh ke dalam perangkap paling sederhana yang dipasang oleh anak kandungnya sendiri. Aku menggenggam erat kemudi, bukan karena takut kehilangan kendali mobil, melainkan takut kehilangan kendali atas amarah dan kesedihan yang menggerogoti. Setibanya di Surabaya, aku tidak langsung pulang ke rumah yang terasa seperti museum kesendirian. Aku segera menuju kantor notaris langganan keluargaku, Pak Haris. Pak Haris adalah seorang profesional tua yang telah menjadi saksi bisu hampir semua transaksi pentingku selama 3 dekade terakhir. Aku yakin Pak Haris tidak akan terlibat dalam permainan kotor ini, dan itu adalah satu-satunya jaring pengaman yang kupunya saat ini. Kantor Pak Haris berbau kertas tua dan tinta, sebuah aroma yang biasanya menenangkan, tetapi hari ini terasa mencekik. Aku menceritakan semua kejadian di Batu, tentang klaim Sari dan Raka, tentang villa yang dijaminkan, dan tentang penolakan mereka mengizinkanku masuk. Aku menjaga nada suaraku setenang mungkin,
meskipun setiap kata yang keluar terasa seperti belati yang mengiris tenggorokanku. Pak Haris mendengarkan dengan seksama. Keningnya berkerut penuh kekhawatiran yang tulus. Pak Mahfud, ini tidak mungkin. Sertifikat Villa Batu itu adalah aset pribadi Bapak. Dan terakhir kali saya mengecek, tidak ada surat pengalihan atau penjaminan yang melewati kantor saya, ujarnya. Suaranya sedikit gemetar. Ia segera mencari arsipnya, mencari di antara tumpukan dokumen tebal yang tersimpan rapi dalam lemari besi. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah pucat, memegang 2 dokumen. Yang pertama adalah salinan sertifikat hak milik SHM Villa Batu, yang memang masih jelas tertulis atas namaku. Yang ini aman, Pak, katanya, lega. Namun, ia kemudian menunjukkan dokumen kedua, yang membuat darahku serasa membeku. Itu adalah surat kuasa penuh penjaminan aset. Surat kuasa yang memberikan hak penuh kepada Sari, anakku, untuk menjaminkan Villa Batu kepada pihak ketiga, ditandatangani dan disahkan 3 bulan lalu. Surat itu seolah-olah ditandatangani di hadapan seorang saksi dan distempel. Tanganku bergetar saat memegang surat itu. Aku tidak pernah menandatangani surat kuasa penuh. Tidak akan pernah. Apalagi untuk aset sesakral Villa Batu yang kuanggap sebagai peninggalan suci Rahmah. Pak Mahfud, ini ada tanda tangan dan cap jempol Bapak di hadapan seorang saksi dan disahkan oleh notaris lain di luar kota, kata Pak Haris, nadanya cemas. Tanda tangan ini, apakah Bapak ingat pernah menandatangani ini, meskipun dalam kondisi tidak fokus? Aku menatap tanda tangan di sana. Iya, sekilas itu adalah tanda tanganku, tapi ada keraguan yang menusuk di dadaku. Tanda tangan itu terlalu rapi, terlalu sempurna. Tidak seperti coretan spontan yang biasa kulakukan saat terburu-buru atau saat sedang sakit. Aku ingat betul saat Sari memintaku menandatangani beberapa berkas kosong dengan dalih administrasi pensiun saat aku sedang sakit flu berat. Aku ingat sentuhan tangannya yang lembut, kata-katanya yang menenangkan. Tenang saja ya, ini hanya administrasi. Sari, anakku. Ia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional dengan mengambil keputusan tanpa restu. Ia juga merencanakan kejahatan hukum, sebuah pemalsuan yang keji. Rasa dikhianati itu kini berubah menjadi campuran antara rasa takut, jijik, dan kesedihan yang tak tertahankan. Aku berdiri di ruang kantor yang beraroma tinta tua ini, memegang bukti pengkhianatan anakku. Keheningan di ruangan itu terasa seperti jeritan. Aku harus menggali lebih dalam. Aku harus membuktikan, bukan hanya kepada Pak Haris, tapi kepada duniaku yang runtuh, bahwa cinta seorang ayah telah dimanfaatkan untuk menutupi kebusukan anak kandungnya sendiri. Aku harus mencari ahli untuk mengonfirmasi kecurigaanku, untuk memberikan senjata kebenaran yang tidak bisa Sari dan Raka sangkal dengan air mata palsu. Aku harus mendapatkan bukti nyata, sebuah senjata logis, untuk melawan air mata dan rayuan yang menipu. Meninggalkan kantor Pak Haris, aku tidak langsung pulang. Rasa nyeri di ulu hati yang kurasakan sejak di Batu, kini terasa seperti terbakar, mendesakku untuk segera mencari kejelasan. Aku harus memvalidasi kecurigaanku, mengubah firasat seorang ayah yang terluka, menjadi fakta yang tak terbantahkan di hadapan hukum. Aku segera menuju ke temanku, Pak Bimo. Beliau adalah ahli grafologi ternama, teman lama yang pernah membantuku menyelesaikan sengketa bisnis bertahun-tahun lalu. Kantornya jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah ruang sunyi yang terasa seperti laboratorium rahasia. Aku menyerahkan surat kuasa yang mencurigakan itu, bersama dengan beberapa dokumen lama yang asli bertanda tanganku. Dokumen-dokumen asli itu, yang berisi coretan spontanku, akan menjadi pembanding suci untuk membongkar kebohongan yang keji ini. Aku duduk di ruang tunggu, membiarkan waktu merangkak lambat. Aku tidak mampu membaca, tidak mampu berbicara, hanya mampu menatap dinding yang kosong, memutar ulang kenangan masa kecil Sari. Kenangan saat ia dengan bangga menunjukkan nilai ulangannya yang terbaik. Wajahnya berseri-seri mengharapkan pujianku. Kenangan saat ia memelukku erat setelah Rahmah meninggal, berjanji akan menjagaku. Bagaimana mungkin gadis kecil itu bisa berubah menjadi sosok yang merencanakan kejahatan begitu rapi,
begitu dingin. Beberapa jam terasa seperti berhari-hari. Setiap detik dipenuhi oleh pertarungan batin. Aku bertanya pada diriku, jika ini benar-benar pemalsuan, apakah aku tega? Apakah aku tega melaporkan darah dagingku sendiri ke ranah hukum? Apakah kebenaran sepadan dengan hancurnya satu-satunya ikatan yang tersisa? Hati kecilku menjerit, memohon untuk menutup mata, untuk membiarkan saja. Tetapi suara Rahmah, bisikannya tentang harga diri dan integritas, selalu datang lebih kuat. Akhirnya Pak Bimo kembali, wajahnya serius, matanya memancarkan rasa kasihan yang mendalam. Ia meletakkan 2 dokumen itu di atas meja, di bawah lampu sorot yang terang benderang, menunjuk ke tanda tangan di surat kuasa penuh itu dengan ujung pena tajam. "Mahfud," katanya, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Lihatlah ini, di sini, tekanan pena tidak konsisten." Ada keraguan di beberapa stroke, terutama pada ujung huruf D dan lakukan F. Tanda tangan ini dibuat dengan menjiplak atau meniru, jelasnya. Perhatikan cara pena berhenti dan mulai lagi. Itu menunjukkan kurangnya keyakinan dan spontanitas yang ada pada tanda tangan aslimu. Pak Bimo menghela napas, menatapku dengan mata lelah. Aku benci mengatakannya Mahfud, tapi ini, berdasarkan analisis grafologis, adalah tanda tangan palsu yang dibuat oleh seseorang yang sangat mengenal kebiasaan tanganmu. Seseorang yang memiliki akses ke dokumen aslimu dan memiliki waktu untuk mempelajarinya. Konfirmasi dari Pak Bimo adalah pukulan telak yang membuat lututku lemas. Bukan orang asing, bukan musuh bisnis, melainkan Sari dan Raka. Mereka yang melakukannya. Mereka memalsukan tanda tangan seorang ayah yang tak pernah meminta balasan atas semua pemberiannya. Aku merasakan nyeri fisik di ulu hatiku. Selama ini, aku hanya dikhianati secara emosional. Kini, aku dikhianati secara hukum dan moral. Kepercayaan adalah pondasi, dan pondasi itu kini telah dihancurkan hingga ke akarnya. Di tengah amarah yang membara, aku merasakan kesedihan yang jauh lebih besar. Mengapa mereka tidak jujur? Mengapa mereka tidak datang memohon kepadaku? Aku pasti akan membantu mereka menemukan jalan keluar yang lebih terhormat. Tapi mereka memilih jalan pintas, jalan yang melibatkan kebohongan dan pemalsuan. Aku memegang laporan ahli grafologi itu, kini bukan sebagai bukti kejahatan, melainkan sebagai nisan atas hubungan ayah dan anak yang baru saja terkubur. Aku harus segera memutuskan, menggunakan bukti ini untuk membersihkan namaku dan Villa Rahmah, atau membiarkan rasa cinta ayah menghancurkan kebenaran. Aku memegang laporan ahli grafologi itu, kini bukan sebagai bukti kejahatan, melainkan sebagai nisan atas hubungan ayah dan anak yang baru saja terkubur. Aku kembali ke rumah Surabaya yang sepi, rumah yang dulu kurancang sebagai sarang kebahagiaan. Ruangan itu terasa dingin, meskipun pendingin udara sudah kumatikan. Aku duduk di sofa kulit yang besar, membiarkan kelelahan fisik dan kesedihan emosional membanjiri tubuhku. Di sampingku tergeletak laporan yang menyebutkan nama Sari dan Raka tanpa perlu disebutkan, karena hanya merekalah yang mampu melakukan kejahatan seintim ini. Konfirmasi pemalsuan tanda tangan adalah pukulan yang mengubah permainan. Ini bukan lagi sekadar sengketa keluarga atau masalah utang piutang. Ini adalah kriminalitas. Dan yang menjadi penjahatnya adalah darah dagingku sendiri yang kubesarkan dengan kasih sayang tak terbatas. Aku ingat, semua kegagalan bisnis Sari, mulai dari catering yang bangkrut hingga toko online yang ditipu rekan bisnis, selalu kututupi. Aku adalah pemadam kebakaran pribadinya. Saat ia menangis di bahuku karena ditipu, wajahnya basah dan tampak begitu rapuh. Aku memeluknya erat dan berkata, "Ayah akan bereskan, jangan khawatir, uang bisa dicari lagi." Aku selalu menyelamatkannya. Aku memberinya uang, aku membersihkan namanya, aku bahkan membelikan rumah yang lebih besar agar ia dan Raka bisa menenangkan diri dari badai kegagalan. Cinta seorang ayah seharusnya menjadi sayap yang mendorong anak untuk terbang tinggi. Namun bagi Sari, cintaku telah menjadi belenggu. Belenggu yang membuatnya tidak pernah tumbuh, tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahannya.
Ia tahu ayah akan selalu ada di sana, menjadi penyangga yang tak pernah roboh. Dan ketika penyangga itu mulai goyah, karena aku sudah pensiun dan berencana mewakafkan sebagian harta untuk amal, mereka memutuskan untuk menyingkirkan penyangga itu dengan cara yang paling kotor dan keji. Kini, aku berdiri di persimpangan jalan yang gelap, tanpa petunjuk arah. Satu sisi adalah hati. Jangan laporkan Sari. Biarkan saja. Jangan hancurkan masa depannya. Dia tetap anakmu, satu-satunya yang kau miliki di dunia ini. Uang dan villa bisa dicari atau dilupakan, tetapi aib penjara akan menghancurkan nama baik Rahma. Naluri seorang ayah menuntutku untuk melindungi anakku, meskipun anak itu adalah pelaku kejahatan. Sisi lain adalah logika dan janji suci. Jika kau diam, kau mengkhianati Rahma. Kau mengkhianati nilai-nilai yang kau junjung selama hidup. Kau membiarkan kejahatan menang. Villa batu itu adalah sumpah suci Rahma, dan kau harus melindunginya dari tangan-tangan tamak. Jika kau tidak bertindak, mereka akan melakukannya lagi. Dan kau akan mengajarkan mereka bahwa manipulasi adalah jalan tercepat menuju kesuksesan. Aku memejamkan mata, membiarkan pertarungan itu berlangsung di kepala. Pilihan ini lebih berat daripada memilih antara hidup atau mati. Jika aku memilih hati, aku akan kehilangan villa batu, kenangan Rahma, dan harga diriku. Jika aku memilih logika, aku akan kehilangan Sari, anak tunggalku, untuk selamanya di balik tembok perpisahan yang ia bangun sendiri. Aku bangkit, berjalan ke rak buku di sudut, dan mengambil sebuah bingkai foto. Itu adalah foto Rahma. Ia tersenyum, dengan mata yang menenangkan dan teduh. Aku menatapnya lama, seolah memohon petunjuk. Apa yang akan kau lakukan, Rahma? Aku bertanya dalam hati. Aku teringat kata-kata Rahma yang selalu ia ucapkan saat kami mendidik Sari. Mahfud, jangan takut kehilangan uang, tapi takutlah kehilangan integritas, karena integritas adalah benteng terakhir seorang manusia. Kini, aku mengerti. Integritas adalah hal yang harus ku lebih pentingkan di atas ikatan darah yang rapuh. Villa batu harus diselamatkan, bukan untuk ditinggali, tetapi untuk dihormati. Aku harus mengambil kembali kendali, tidak dengan amarah seorang ayah yang dikhianati, tetapi dengan ketenangan seorang pria yang ingin menegakkan kebenaran. Aku harus mengakhiri siklus ketergantungan dan kebohongan ini. Keputusan itu terasa dingin, namun membebaskan. Aku tidak akan melaporkan Sari ke polisi. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Sebuah konfrontasi yang jujur di hadapan hukum, di mana mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik tangisan. Aku harus mencari kekuatan. Aku harus kembali ke sumber ketenangan untuk memantapkan keputusan yang akan mengubah takdir kami semua. Malam itu, aku tidak bisa tidur di rumah Surabaya. Rasa dingin dari pengkhianatan Sari dan Raka menembus selimut terhangat sekalipun. Aku tahu, sebelum menghadapi konfrontasi terakhir yang formal, aku harus kembali ke batu. Aku harus masuk, harus merasakan kembali roh rumah itu, dan menemukan jawaban di sana, langsung dari bisikan Rahma. Di tengah malam buta, saat kota Surabaya masih terlelap dalam kegelapan yang pekat, aku mengemudikan mobilku kembali ke perbukitan batu. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi harapan palsu yang kubawa, hanya sebuah ketenangan dingin yang dipicu oleh kepastian. Aku tidak menghubungi Sari atau Raka. Aku datang seperti seorang pencuri kenangan di rumahku sendiri. Setibanya di sana, suasana sepi menyambut. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang menyentuh hutan pinus. Aku memarkir mobil agak jauh dari gerbang utama, lalu berjalan pelan menuju teras belakang. Aku meraih pot bunga kering di sudut, tempat Rahmah dulu bersikeras menyimpan kunci cadangan. Ia selalu berkata, "Kunci cadangan bukan untuk tamu, Mahfud, tapi untuk kita sendiri, saat kita lupa diri." Sebuah ironi yang pahit. Pintu belakang kubuka perlahan, menimbulkan bunyi decitan pelan yang menusuk kesunyian malam. Aku masuk. Udara di dalam terasa pengap. Bau apek dan debu menyambutku. Sari dan Raka tidak merawatnya.
Bahkan vas bunga kristal yang Rahmah sayangi, kini penuh debu. Mereka memperlakukannya bukan sebagai rumah, melainkan sebagai gudang jaminan yang ditinggalkan. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela kusam menampakkan bayangan-bayangan panjang yang menari di lantai kayu. Aku berjalan pelan, langkahku pelan, seolah aku takut membangunkan Rahmah. Aku menyusuri ruang tengah, menyentuh dinding kuning gading yang terasa dingin di telapak tanganku. Di perapian, tidak ada sisa abu hangat, hanya dingin yang menusuk. Aku menuju tempat yang paling sakral, kamar tidur utama. Di sana, aku duduk di tepi ranjang. Aku memeluk bantal yang berbau samar seperti wewangian Rahmah yang lembut, aroma yang kini hanya ada dalam ingatan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat suara tawanya, suara bisikannya. Mahfud, jangan terlalu keras pada Sari, tapi jangan terlalu memanjakannya juga. Bisikan itu seolah terdengar jelas, bergema dari masa lalu. Ajari dia tentang harga diri, bukan harga uang. Uang datang dan pergi, tapi hati yang jujur akan abadi. Aku terisak tanpa air mata, isakan yang hanya dirasakan di dalam dada. Aku gagal, Rahmah. Aku memanjakannya, dan kini ia mencoba menghancurkan janji kita. Bisikku keheningan. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus melepaskan rumah ini agar aku tidak kehilangan anakku selamanya? Aku bangkit, berjalan ke teras gading. Teras ini adalah tempat kami selalu menyelesaikan masalah. Tempat kami menemukan solusi di bawah langit yang luas. Aku duduk di salah satu kursi rotan tua yang kini penuh debu. Aku menatap langit yang penuh bintang, seolah sedang berbicara langsung dengan Rahmah, memohon petunjuk yang jelas. Aku menyadari satu hal yang mendalam. Villa ini adalah satu-satunya janji yang belum kupenuhi kepada Rahmah. Janji untuk menjadikannya tempat damai, tempat kami melihat hari tua, bukan tempat perdebatan dan kebohongan. Jika aku membiarkan Sari dan Raka menang dengan kejahatan mereka, aku tidak hanya mengkhianati Rahmah, tapi juga menghancurkan warisan moral yang tersisa. Aku akan menjadi tua dengan hati yang dipenuhi penyesalan karena memilih kenyamanan emosional di atas kebenaran. Di bawah hamparan bintang, aku mendapatkan kejelasan. Melindungi Sari dari konsekuensi hukum pemalsuan tanda tangan adalah wujud cinta seorang ayah. Tetapi membiarkannya mendapatkan hasil dari kebohongan itu adalah wujud kegagalan sebagai seorang pendidik. Aku harus mengambil kembali villa ini, bukan karena aku ingin tinggal di sini, tetapi karena rumah ini harus disucikan dari kebohongan. Keputusan itu perlahan mulai mengkristal di benakku. Ia terasa dingin, menusuk. Namun pada saat yang sama, ia membebaskan jiwaku dari keraguan. Aku akan mengambil kembali villa batu, dan jika harga yang harus kubayar adalah kehilangan Sari, maka biarlah takdir itu terjadi. Setidaknya aku akan menjalani sisa hidupku dengan hati yang bersih di hadapan Rahmah. Aku harus bersiap untuk konfrontasi. Aku harus kembali ke Surabaya, dengan tekad bulat untuk segera mengatur pertemuan formal di hadapan notaris. Meninggalkan villa batu sebelum fajar menyingsing, aku merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah ritual suci. Keheningan batu tidak lagi menyesakan, melainkan telah menjadi benteng bagi keputusanku. Aku kembali mengemudi ke Surabaya, kali ini bukan dengan hati yang penuh luka, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Ketenangan yang dimiliki oleh seseorang yang telah menerima takdir terberatnya. Aku telah membuat keputusan yang paling dingin, namun paling membebaskan dalam hidupku. Aku tidak akan melaporkan Sari dan Raka ke polisi atas pemalsuan tanda tangan. Tidak sekarang. Naluri ayahku masih berbisik, memohonku untuk tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, untuk tidak menimpakan aib penjara ke atas nama baik keluarga kami, aib yang pasti akan menyakiti Rahmah di keabadiannya. Namun di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan, ketamakan, dan pengkhianatan menjadi fondasi di atas mana mereka membangun masa depan. Villa Batu adalah sumpah suci Rahmah, dan ia harus diselamatkan.
Maka aku memilih jalan tengah yang paling menyakitkan, konfrontasi hukum perdata. Aku akan menggunakan bukti laporan ahli grafologi itu bukan untuk menjebloskan mereka ke penjara, melainkan untuk membuktikan bahwa surat kuasa penuh itu tidak sah secara hukum, karena tanda tangan itu palsu. Aku akan mengambil kembali asetku, membersihkan namanya, dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran yang tidak bisa mereka lupakan. Aku harus memberikan mereka satu kesempatan terakhir, sebuah pertemuan yang jujur di hadapan hukum, di mana mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik tangisan atau rayuan. Aku ingin tatap muka. Aku ingin melihat apakah masih ada setitik nurani yang tersisa di mata mereka ketika kebenaran yang keji itu disodorkan di hadapan mereka. Aku ingin memberikan mereka ruang untuk menarik semua kebohongan ini, memohon maaf, dan mengembalikan villa ini dengan damai. Meskipun aku tahu itu adalah harapan yang sangat tipis. Aku tiba di Surabaya menjelang siang. Aku langsung menghubungi Pak Haris. Aku memintanya untuk mengatur pertemuan formal secepatnya, dan aku secara spesifik meminta agar Sari dan Raka datang. Pak Haris, yang mendengar nada suaraku yang datar dan final, segera mengurusnya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang negosiasi bisnis, melainkan tentang pengadilan keluarga. Selama menunggu janji pertemuan, aku menghabiskan waktu dengan merenungkan. Aku mematikan hati seorang ayah yang lemah, yang terlalu mudah memberi dan memaafkan. Aku mempersiapkan diriku untuk menghadapi badai emosi yang Sari pasti akan ciptakan. Aku tahu, ia akan menggunakan air mata, ia akan menggunakan ancaman, ia akan menggunakan segala cara untuk memanipulasi hatiku agar aku goyah. Tetapi kali ini, aku tidak akan goyah. Villa itu adalah kenangan terakhir Rahma, dan ia harus diselamatkan. Aku sudah mematikan hati seorang ayah yang lemah, dan kini aku berdiri tegak sebagai penegak kebenaran yang akan melindungi warisan suci ini dari tangan yang tamak. Harga dari perlindungan ini adalah perpisahan dengan anakku, dan aku telah siap untuk membayarnya. Ketenangan yang kudapat di Batu kini bertransformasi menjadi tekad yang membaja, siap menghadapi pertempuran terakhir untuk menegakkan martabat. Waktu untuk drama telah berakhir. Waktu untuk kebenaran telah tiba. Pagi di kantor Pak Haris terasa berat, diselimuti keheningan yang lebih mencekam daripada badai manapun. Aku datang lebih awal, duduk tegak di salah satu kursi kulit di ruang pertemuan, membiarkan tubuhku membeku dalam ketenangan yang menakutkan. Di dalam tasku tersimpan laporan dari ahli grafologi, senjata kebenasan yang dingin, dan di dalam dadaku tersimpan luka yang bahkan belum berani kubuka. Meja kayu besar yang mengkilap itu menjadi medan perang kami. Di satu sisi, aku, seorang ayah yang berjuang untuk janji suci dan integritas. Di sisi lain, Sari dan Raka, yang tiba tepat waktu dengan aura santai yang terlalu dipaksakan. Sari mengenakan gaun mahal, Raka dengan jas yang rapi. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang sukses, bukan pasangan yang baru saja melakukan kejahatan keji terhadap orang tua mereka sendiri. Mereka mencoba bersikap santai. Raka bahkan menyapaku dengan senyum so akrab. "Pagi ya, Bapak terlihat sehat." Aku membalas sapaan itu hanya dengan anggukan dingin, menolak untuk larut dalam sandiwara mereka yang menjijikan. Aku tidak lagi melihat anakku. Aku melihat dua sosok asing yang datang untuk menipu. Pak Haris duduk di tengah, wajahnya terlihat tidak nyaman, menyadari bahwa ia menjadi saksi perpecahan keluarga yang paling menyedihkan. "Baiklah, kita mulai," kata Pak Haris, membuka berkas. Tujuan pertemuan ini, sesuai permintaan Pak Mahfud, adalah untuk mengklarifikasi legalitas surat kuasa penuh penjaminan aset Villa Batu. Raka segera menyela. Suaranya terdengar meyakinkan dan penuh percaya diri. "Pak Notaris, surat itu sah. Sudah kami gunakan untuk jaminan kepada mertua saya. Kami sudah menutupi utang dan villa itu kini secara hukum di bawah pengawasan mereka. Kami sudah jujur kepada ayah. Ayah yang lupa bahwa ia pernah menandatanganinya." Sari di sampingnya mengangguk setuju. Matanya memancarkan tuduhan tak terucapkan, bahwa aku sang ayah yang kini pikun dan egois. Aku menahan napas. Ini adalah momennya. Aku harus menyerahkan bukti, tidak dengan amarah,
tetapi dengan kejelasan yang mematikan. Aku mengeluarkan amplop berisi laporan ahli grafologi dan salinan surat kuasa palsu itu. Aku mendorong amplop itu ke tengah meja, perlahan. Aku datang bukan untuk mendengar alasan kalian, Raka, kata Tu. Suaraku datar, tanpa emosi, seolah aku sedang membacakan putusan pengadilan. Aku datang untuk menunjukkan bukti bahwa surat kuasa yang kalian gunakan adalah palsu. Ruangan itu mendadak hening, seolah udara pun berhenti berputar. Sari dan Raka terdiam. Sari yang tadinya terlihat santai, tiba-tiba menjadi pucat. Raka meraih dokumen itu, membacanya cepat, dan wajahnya langsung memerah karena marah. Rasa malu yang berusaha ia tutupi dengan kemarahan. Ia menggebrak meja. Ini fitnah, Pak. Kami tidak memalsukan apapun. Ini semua tanda tangan Bapak. Aku tetap duduk tegak. Mataku menatap langsung ke mata Sari. Aku punya laporan dari ahli grafologi. Kau tahu itu palsu, Sari. Kau memanfaatkan kelemahanku saat sakit, dan kau memalsukan tanda tangan seorang ayah yang tak pernah meminta balasan atas semua pemberiannya. Kalian tidak hanya mengambil harta, kalian mengambil integritasku. Konfrontasi besar itu telah dimulai. Emosi di ruangan itu segera meledak. Sari, melihat Raka mulai terdesak, memilik senjata paling ampuhnya, air mata. Ia menjatuhkan diri ke kursi, mulai menangis terseduh-seduh, memeluk Raka erat-erat. Wajahnya bersembunyi di bahu suaminya. Air mata itu membanjiri wajahnya, sebuah pertunjukan yang dirancang sempurna untuk memohon simpati. Tangisan Sari memenuhi ruangan kantor notaris yang formal itu. Sebuah melodi histeris yang menusuk-nusuk hati setiap orang yang mendengarnya, kecuali aku. Aku telah mempersiapkan diriku untuk sandiwara ini, telah memasang benteng kokoh di sekeliling hatiku. Aku tahu, air mata itu adalah topengnya, bukan cermin dari penyesalan yang tulus. Ayah tega menuduhku penjahat, teriak Sari, suaranya parau. Kami melakukan ini demi kami bisa hidup ya, utang Raka mencekik kami. Ayah hanya mencintai rumah itu, bukan aku. Ayah lebih memilih seonggok batu daripada anakmu sendiri. Kata-katanya tajam, menuduh, mencoba membalikkan fakta. Ia berusaha membuatku terlihat sebagai monster egois yang lebih mementingkan properti mati daripada darah dagingnya yang hidup. Ia menggunakan semua kartu emosional yang ia miliki. Rasa bersalah ayah, kenangan masa kecil, dan ancaman kehancuran finansial. Raka ikut memperkeruh suasana, menatapku dengan mata penuh kebencian. Bapak tidak adil, kami akan hancur. Bapak punya banyak properti lain. Kenapa harus villa ini yang Bapak perjuangkan mati-matian? Bapak sudah tua, Bapak tidak butuh uang sebanyak itu. Aku memejamkan mata sejenak, menahan badai emosi yang Sari coba bangkitkan. Aku membuka mata, menatap Sari lurus-lurus. Villa itu bukan seonggok batu, Sari. Villa itu adalah janji suci yang kubuat kepada ibumu. Ia adalah tempat ayah berbicara dengan ibumu. Itu tidak bisa ditukarkan dengan utangmu, dan apalagi dengan kebohonganmu. Melihat dramanya tidak berhasil meluluhkan hatiku, Sari mengubah taktiknya menjadi ancaman terakhir yang ia miliki, ancaman perpisahan. Ia melepaskan pelukan Raka, menatapku dengan mata sembab yang kini dipenuhi kobaran kebencian. Baik, ambil saja rumah itu, ambil semua. Tapi jika ayah teruskan proses hukum ini, jika ayah menuntut kami secara hukum dan menuduh kami di hadapan umum, ia menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan yang dipaksakan. Kami akan pergi, kami akan putuskan hubungan selamanya. Jangan pernah cari kami lagi. Ancaman itu menghantamku. Ini adalah pilihan sulit yang harus kubuat. Kebebasan hukum atas villa itu, atau ikatan darah yang rapuh dengan anak tunggalku. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari kejujuran, mencari setitik penyesalan. Aku hanya menemukan keangkuhan yang mematikan, ego yang besar, dan tekad untuk menyalahkanku atas kegagalan mereka sendiri. Di momen itu, aku menyadari bahwa hubungan kami sudah lama mati. Yang tersisa hanya ilusi ikatan darah.
Aku hanya menemukan keangkuhan yang mematikan, ego yang besar, dan tekad untuk menyalahkanku atas kegagalan mereka sendiri. Ancaman Sari untuk memutuskan hubungan selamanya tidak membuatku goyah, justru menguatkan tekadku. Jika ia memilih pergi hanya karena kebohongannya terbongkar, maka hubungan ini memang sudah mati sejak lama dan tidak layak untuk kupertahankan. Aku tidak akan membiarkan ancaman menjadi pemenang. Aku menatap Sari, suaraku rendah dan penuh kepedihan, namun tegas. Sari, ayah tidak menuduhmu di depan umum. Ayah hanya ingin menegakkan kebenaran di dalam ruangan ini. Kamu tidak akan dipenjara. Ayah tidak akan menuntut pidana. Tetapi ayah tidak akan membiarkan kebohongan ini menang. Kamu harus belajar bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Aku menoleh ke Pak Haris, yang sedari tadi hanya diam, menyaksikan kehancuran emosional ini. Pak Haris, teruskan proses hukum. Saya akan mengajukan tuntutan perdata untuk membatalkan surat kuasa penuh dan mendapatkan kembali aset saya berdasarkan bukti pemalsuan yang sah. Keputusan itu adalah pilihan yang pedih. Aku memilih harga diri dan janji kepada Rahma di atas kelemahan seorang ayah yang terlalu merindungi. Aku berdiri di atas kebenaran, tetapi di saat yang sama, aku sedang mengubur hubungan dengan anakku sendiri. Ini adalah set ending yang kumulai di tengah cerita. Raka berdiri, meraih lengan Sari dengan kasar. Wajah Sari kini bukan lagi wajah yang penuh kesedihan, melainkan wajah yang penuh kebencian dan kekalahan. Ia menatapku seolah aku adalah musuh terbesarnya. Baik ayah, kau sudah memilih, bisiknya, suaranya dingin, seolah ia adalah orang asing. Kau memilih rumah itu di atas putrimu, kau akan hidup sendiri, selamat tinggal. Mereka pergi. Sari berjalan cepat, tanpa menoleh, tanpa keraguan. Raka membanting pintu ruangan itu keras-keras. Gema suara itu memecahkan keheningan dan menampar wajahku. Aku hanya duduk diam, membiarkan keheningan mengambil alih. Aku telah memenangkan pertarungan hukum. Villa Rahmah akan kembali. Tetapi aku telah kalah dalam pertarungan hidup yang sesungguhnya. Aku menenggelamkan wajah di telapak tangan. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa hampa. Ada lubang besar di dadaku, seolah ada bagian jiwaku yang ikut terbawa pergi oleh bunyi pintu yang tertutup itu. Aku telah mengakhiri siklus kebohongan, tetapi aku memulai babak baru dari kesendirian abadi. Beberapa minggu setelah konfrontasi yang menghancurkan itu, proses hukum berjalan dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti dari pihak Sari dan Raka. Mereka tidak menghadiri sidang, mereka tidak mengajukan banding. Mungkin mereka sadar, bukti pemalsuan tanda tangan terlalu kuat untuk dibantah, dan mereka tidak ingin resiko tuntutan pidana yang bisa saja kulayangkan. Pengadilan akhirnya memutuskan, surat kuasa penuh yang dipalsukan itu dinyatakan tidak sah dan jaminan atas Villa Batu dibatalkan. Villa itu resmi dikembalikan kepadaku. Aku memenangkan hak atas kenanganku, memenangkan janji suci kepada Rahmah. Pak Haris menyerahkan kembali sertifikat Villa Batu itu kepadaku. Selamat Pak Mahfud, Bapak telah berjuang untuk kebenaran dan menang, katanya dengan nada lega, tetapi juga sedih. Aku hanya memegang sertifikat itu, yang kini terasa berat dan dingin. Kemenangan ini tidak memberikan kebahagiaan. Aku telah berhasil melindungi Villa, tetapi aku telah kehilangan seluruh hubunganku dengan Sari. Sertifikat ini kini terasa seperti batu nisan di tanganku. Sebuah monumen untuk hubungan ayah anak yang telah kukorbankan. Aku tidak ingin pergi begitu saja. Aku menghubungi Raka dan Sari untuk terakhir kalinya melalui pesan singkat. Aku ingin memberikan penutup yang bersih. Aku menulis, Villa itu kini milikku seutuhnya. Kalian tidak berhak atasnya. Aku akan membiarkan utang kalian diurus oleh keluarga Raka, dan aku tidak akan menuntut kalian secara pidana. Tapi, aku tidak akan memberikan kalian sepeser pun lagi. Kalian harus belajar berdiri sendiri. Carilah kehidupan baru. Selamat jalan. Aku menunggu. Tidak ada balasan. Hanya keheningan digital yang dingin. Perpisahan itu definitif. Bukan perpisahan karena kematian, melainkan perpisahan karena jiwa yang sudah lama mati, karena moral yang sudah lama hilang. Aku meletakkan ponselku, menatap keluar jendela.
Hujan mulai turun, membasahi kota Surabaya. Aku berdiri di sana, merasakan dinginnya kesendirian. Aku telah menjadi pemenang, seorang pria yang berhasil menegakkan integritas. Namun pemenang yang kehilangan satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Tapi di tengah kesendirian itu, muncul secercah rasa pembebasan. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang permintaan uang yang datang setiap bulan. Tidak perlu lagi khawatir tentang kebohongan yang dirangkai rapi. Aku kini bebas. Bebas, tetapi sendiri. Setelah kemenanganku di pengadilan, aku kembali ke Villa Batu. Kali ini, aku masuk tanpa dicegah, tanpa perlawanan. Aku mengemudi pelan, menikmati udara sejuk yang tidak lagi terasa pengap oleh kebohongan dan ketamakan. Villa itu kosong, sunyi, namun bersih dari niat buruk. Aku berjalan melewati kamar tidur utama. Kamar yang seharusnya menjadi saksi masa tua kami, kini hanya menjadi ruang kenangan yang melankolis. Aku duduk di tepi ranjang dan memeluk bantal Rahma. Aku telah melindungi rumah ini, tapi kini aku harus hidup sendiri di dalamnya, tanpa anak, tanpa istri. Inilah set ending yang harus kuterima. Aku tidak mati secara fisik, tetapi aku mati secara emosional. Aku harus menerima kenyataan bahwa anak tunggalku memilih harta fana di atas ikatan abadi. Aku harus menjalani sisa usia ini dengan kesadaran bahwa aku tidak memiliki lagi keluarga. Hanya kenangan dan tanggung jawab yang besar atas sebuah rumah suci. Duduk di teras gading yang pernah menjadi tempat kami merajut janji, aku mengambil keputusan terberat sekaligus paling membebaskan dalam hidupku. Sebuah keputusan yang akan memutus mata rantai konflik selamanya. Villa ini adalah sumber konflik, sumber kebohongan, dan sumber pengkhianatan. Selama ia masih berstatus milik pribadi, ia akan terus menjadi target dari ketamakan, dari potensi pengkhianatan di masa depan. Aku tidak ingin Sari atau Raka atau siapapun kembali mengusik kedamaian di sini. Aku tidak ingin sisa hidupku dihabiskan untuk menjaga aset fisik ini. Aku mengambil pena dan selembar kertas. Dengan tangan yang stabil dan hati yang tenang, aku menuliskan sebuah surat yang sangat penting. Surat yang berbunyi, Villa Batu ini dengan segala isinya, aku wakafkan untuk kepentingan agama dan sosial masyarakat. Aku meminta villa ini dijadikan pusat kegiatan sosial dan nama Rahmah disematkan di dalamnya. Aku memutuskan untuk mengubah Villa Batu menjadi Rumah Cahaya Rahmah, sebuah pusat kegiatan sosial, tempat mengaji untuk anak-anak sekitar, tempat pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu yang kurang mampu, dan tempat berkumpulnya para yatim piatu. Dengan ini, aku memutus rantai kepemilikan pribadi atas aset ini, menjadikannya warisan yang sesungguhnya. Warisan yang tidak bisa diuangkan, tidak bisa dijaminkan, dan tidak bisa dipalsukan. Ia adalah warisan makna, bukan materi. Aku menghubungi Pak RT setempat dan seorang ulama yang kuhormati. Mereka menyambut ide ini dengan haru dan tak percaya. Bagiku, ini adalah penutup yang sempurna. Harta yang nyaris merenggut nyawaku dan anakku, kini bertransformasi menjadi sumber berkah bagi banyak orang. Aku tidak mendapatkan anakku kembali, tetapi aku mendapatkan kembali damai di hatiku. Dan aku telah memenuhi janji suci kepada Rahma untuk menggunakan rumah ini sebagai sumber kehangatan dan kebaikan abadi. Aku tidak mendapatkan anakku kembali, tetapi aku mendapatkan kembali damai di hatiku. Dan aku telah memenuhi janji suci kepada Rahma untuk menggunakan rumah ini sebagai sumber kehangatan dan kebaikan abadi. Beberapa bulan berlalu sejak wakaf diresmikan. Suasana di Villa Batu berubah total. Tawa anak-anak mengaji memenuhi ruang tengah yang dulu sunyi.
Aroma dupa, buku-buku baru, dan masakan sederhana menggantikan bau apek dan debu. Aku tinggal di kamar kecil sederhana di samping villa, menjadi pengurus yayasan yang baru kubentuk, dan mengawasi setiap kegiatan di Rumah Cahaya Rahmah. Aku merasa hidup kembali. Suatu sore, Pak RT datang ke tempatku dengan wajah tampak sungkan. Ia duduk di kursi rotan di teras dan menyerahkan sebuah amplop kecil. "Pak Mahfud, saya mendapat kabar dari Surabaya," kata Pak RT, suaranya pelan. "Sari dan suaminya, Raka, sudah pindah ke Jakarta. Katanya mereka dapat pekerjaan baru di sana. Mungkin mereka memutuskan untuk memulai hidup baru jauh dari Surabaya dan semua kenangan buruk yang mereka buat." Pindah ke Jakarta. Kata-kata itu terdengar dingin dan jauh. Tidak ada telepon, tidak ada surat permohonan maaf, hanya kabar dari orang lain. Mereka benar-benar menepati ancaman mereka untuk memutuskan hubungan selamanya. Aku tidak merasa sedih atau lega, hanya netral, seperti mendengar kabar tentang orang asing yang kebetulan pernah kukenal di masa lalu. Aku sudah menerima perpisahan itu sebagai takdir pahit yang harus kutanggung. Aku telah memilih kebenaran, dan perpisahan ini adalah konsekuensinya. Pak RT menyerahkan amplop kecil itu. "Ini, Pak, diberikan oleh Raka." Katanya, surat terakhir untuk Bapak. Aku membukanya setelah Pak RT pergi. Isinya bukan permohonan maaf. Hanya tulisan tangan Sari yang singkat, dingin, dan lugas. "Ayah, aku sudah pergi. Jaga dirimu. Aku harap ayah bahagia dengan rumah itu. Selamat tinggal." Tidak ada kata cinta, tidak ada penyesalan yang mendalam. Hanya dingin, sebuah surat perpisahan yang menegaskan bahwa hati anakku telah tertutup rapat oleh ambisi dan keangkuhan. Aku merobek surat itu perlahan. Perpisahan ini tidak menyakitkan, karena hati yang sudah lama mati tidak bisa dilukai lagi. Aku menatap keluar jendela Rumah Cahaya Rahmah. Pemandangan hutan pinus di Batu yang selalu kurindukan, kini menjadi pemandangan sehari-hari yang menenangkan. Aku telah melakukan perpisahan dengan harta. Dan sebagai gantinya, aku mendapatkan kedamaian jiwa yang tak ternilai harganya. Setiap hari adalah pengingat baru akan tujuan hidupku. Aku mengajari anak-anak mengaji, mendengarkan cerita mereka, dan melihat tawa mereka yang tulus. Mereka adalah anak-anak yang tahu cara berterima kasih atas setiap helaan napas, setiap suap nasi. Di mata mereka, aku melihat pantulan kasih sayang yang murni, yang tidak pernah kulihat lagi di mata Sari. Kehadiran mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh anak kandungku. Seringkali saat malam tiba, aku duduk di teras gading yang dulu kubangun bersama Rahmah. Langit cerah penuh bintang, angin pelan menyentuh wajah dengan lembut. Udara dingin Batu kini memelukku, bukan mencekikku. Aku menatap ke langit yang luas dan berkata, pelan, "Rahmah, akhirnya aku bisa melindungi apa yang kau tinggalkan. Aku bisa memastikan rumah kita berguna untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tempat ini bersih, Rahmah. Tempat ini suci kembali." Angin malam bertiup lebih kencang, seolah membawa jawaban dari sana. Suara dedaunan bergesek terdengar seperti bisikan halus yang menenangkan. Aku kini hidup dengan kebenaran yang kubela. Aku tidak lagi takut. Aku tidur tanpa rasa takut akan dikhianati lagi. Tidur dengan hati yang damai di rumah yang kini benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Di malam-malam sepi di Batu, refleksi datang menyergap. Bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai pelajaran yang mendalam. Aku merenungkan kembali seluruh perjalanan ini. Dari awal aku menyerahkan segala yang kumiliki untuk Sari, hingga saat aku harus menariknya kembali dengan ketegasan yang menyakitkan. Pelajaran pertama yang kudapat adalah, cinta tanpa batas bisa menjadi racun yang mematikan. Aku mencintai Sari tanpa batas, tapi aku gagal mengajarkan batas dan tanggung jawab. Aku memberinya jaring pengaman, dan ia menggunakannya untuk menipu. Aku harus tega, harus kejam secara emosional,
agar aku tidak mengkhianati nilai-nilai hidupku dan janji suci kepada mendiang istriku. Pelajaran kedua, ketegasan adalah bentuk kasih sayang yang paling sulit. Aku harus memilih kebenaran, bahkan jika itu berarti kehilangan anak. Jika aku tidak bertindak, mereka akan melakukannya lagi, dan aku akan mengajarkan mereka bahwa manipulasi adalah jalan tercepat menuju kesuksesan. Aku memilih kehormatan, dan meskipun harganya mahal, ia membebaskanku. Pelajaran ketiga, warisan sejati adalah makna, bukan materi. Villa ini baru benar-benar bernilai suci setelah ia diwakafkan, setelah ia menjadi tempat berbagi, bukan tempat untuk bertarung memperebutkan kepemilikan. Dengan melepaskan harta, aku justru mendapatkan kekayaan yang abadi. Kekayaan yang dibawa oleh tawa anak-anak dan doa orang-orang yang tulus. Aku tersenyum di bawah bintang. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan. Ia adalah bukti bahwa kadang kita harus tegas untuk melindungi apa yang berharga. Dan yang paling penting, ini adalah bukti bahwa hidup masih bisa indah meskipun kita harus berjalan sendiri, karena kita berjalan dalam kebebasan nurani. Aku tersenyum di bawah bintang. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan. Ia adalah bukti bahwa kadang kita harus tegas untuk melindungi apa yang berharga. Dan yang paling penting, ini adalah bukti bahwa hidup masih bisa indah meskipun kita harus berjalan sendiri, karena kita berjalan dalam kebebasan nurani. Aku tersenyum di bawah bintang. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan. Ia adalah bukti bahwa hidup masih bisa indah meskipun kita. Kini, hari-hari di rumah Cahaya Rahmah penuh berkah. Pagi hari diisi suara anak-anak mengaji. Siang diisi tawa riang. Malam hari diisi dengan ketenangan yang tak ternilai harganya. Aku telah menua, tetapi jiwaku terasa lebih muda dan lebih damai daripada saat aku masih menjadi pengusaha sukses. Setiap malam, sebelum tidur, aku berjalan ke beranda gading. Aku menatap dua kursi rotan tua itu. Kursi itu masih kosong, tapi kini ia terasa damai. Aku tidak lagi melihat kursi itu sebagai simbol kesendirian, melainkan sebagai tempat istirahat yang telah menyelesaikan tugasnya. Aku telah memaafkan Sari dan Raka, bukan karena aku melupakan pengkhianatan mereka, tetapi karena pengampunan adalah kunci yang membuka pintu penjaraku sendiri. Aku melepaskan mereka dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Aku yakin hidup akan mengajarkan Sari pelajaran yang tidak bisa kuajarkan. Aku masuk ke kamar, merebahkan diri di ranjang yang kini terasa dingin namun suci. Aku memejamkan mata, memeluk kenangan Rahmah dengan hati yang utuh. Aku tidur tanpa rasa takut, tidur dengan kesadaran bahwa aku telah memenuhi janji. Janji untuk menjaga kehormatan, janji untuk memilih kebenaran, dan janji untuk menemukan kedamaian sejati di ujung senja hidupku. Inilah akhir kisah Mahfud, seorang ayah yang menemukan bahwa warisan terbesar bukanlah uang yang ia tinggalkan, melainkan nilai-nilai yang ia pertahankan. Ia kehilangan anak kandung, tetapi ia mendapatkan kembali jiwanya dan memenuhi janji cinta abadi. Tentu, sebagai penulis fiksi profesional 2025-12-11, berikut adalah closing statement yang puitis, emosional, dan kuat untuk penutup kisah Mahfud dengan merangkum tema inti dari kehilangan, integritas, dan kedamaian sejati. Penutup, warisan yang tak terjual. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa rasa takut akan dikhianati lagi. Tidur dengan hati yang damai di rumah yang kini benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Besok pagi akan ada lagi suara anak-anak mengaji. Akan ada lagi tawa ibu-ibu yang belajar membuat kerajinan. Akan ada lagi kehidupan yang bermakna di tempat yang dulu hampir dirampas dari tanganku. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan. Ia adalah monumen yang didirikan di atas puing-puing pengkhianatan. Ia adalah bukti bahwa kadang kita harus tegas untuk melindungi apa yang berharga, bahkan jika harga ketegasan itu adalah perpisahan dengan darah daging sendiri. Aku kehilangan satu-satunya anak kandungku, tetapi aku mendapatkan kembali integritas dan janji suciku pada Rahmah. Aku kehilangan harta yang fana, tetapi aku mendapatkan kembali jiwa dan kedamaian yang abadi. Malam itu,
Di bawah bintang-bintang batu yang tak terhitung jumlahnya, aku menyadari warisan terbesar seorang ayah bukanlah kekayaan yang ia tinggalkan, melainkan kebenaran yang ia perjuangkan dan nilai-nilai yang ia pertahankan hingga senja hidupnya. Kisah Mahfud berakhir bukan dengan kembalinya seorang anak yang hilang, melainkan dengan kelahiran seorang pria baru yang menemukan surga sejatinya, bukan di dalam kemewahan, melainkan di dalam kesucian dan kebermanfaatan. Ia telah memilih, dan kini ia hidup dalam cahaya pilihannya, di rumah cahaya rahmah. Tempat cinta rahmah kini bersinar abadi, menerangi jalan bagi mereka yang membutuhkan.